Bayangkan seorang pemuda yang dilahirkan dalam kemewahan, tumbuh di tengah keluarga konglomerat yang menguasai bisnis miliaran dolar. Dia adalah putra sulung, ahli waris sah dari kerajaan bisnis yang dibangun ayahnya dengan keringat dan darah selama puluhan tahun. Namun takdir membawanya pada jalan yang penuh pengkhianatan. Ayahnya menikah lagi setelah ibunya meninggal. Wanita baru itu datang dengan senyuman manis dan kata-kata lembut, membawa serta seorang anak laki-laki dari pernikahan sebelumnya. Dalam sekejap mata, rumah yang dulunya hangat berubah menjadi medan pertempuran tersembunyi. Ibu tiri itu pandai bermain sandiwara di depan ayahnya, tetapi di belakangnya, dia meracuni pikiran sang ayah perlahan-lahan. Saudara tiri itu, yang seharusnya menjadi keluarga, justru menjadi musuh paling berbahaya. Dia iri melihat kedudukan sebagai pewaris utama, iri dengan kasih sayang ayah yang masih tersisa, iri dengan segala yang dimiliki sang kakak tiri. Iri itu tumbuh menjadi kebencian, dan kebencian itu berubah menjadi rencana jahat. Pelan tapi pasti, mereka menyusun jebakan. Dokumen-dokumen perusahaan mulai dipalsukan. Keuangan dimanipulasi sedemikian rupa sehingga semua jejak mengarah pada si putra sulung. Hubungan antara ayah dan anak mulai retak. Kepercayaan yang dibangun selama bertahan-tahan runtuh hanya dalam hitungan bulan. Puncaknya datang pada malam yang kelam. Ayahnya ditemukan tak bernyawa di ruang kerjanya. Semua bukti menunjuk pada satu orang, putra sulung yang selama ini dipercaya. Sidik jari di gelas yang berisi racun, rekaman CCTV yang dimanipulasi, dokumen transfer dana mencurigakan, saksi-saksi yang telah dibeli untuk memberikan kesaksian palsu. Semuanya sempurna. Semuanya terencana. Pengadilan tidak memberinya kesempatan. Media massa memberitakan dengan sensasional tentang putra durhaka yang membunuh ayahnya sendiri demi warisan. Teman-teman berpaling, kerabat menghindar, reputasi hancur lebur. Tidak ada yang percaya pada kebenarannya. Dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Tetapi bahkan penjara pun tidak cukup aman baginya. Di dalam sel yang dingin dan lembab, dia masih menjadi target. Orang-orang yang disewa oleh ibu tiri dan saudara tirinya berhasil menyusup. Malam itu, dalam kegelapan, dia diserang. Tubuhnya yang lemah karena siksaan mental tidak mampu melawan. Nyawanya melayang dengan jiwa yang penuh penyesalan dan kemarahan yang tidak tersalurkan. Tetapi kematian bukanlah akhir. Entah bagaimana, entah karena kehendak alam semesta atau nasib yang belum selesai, kesadarannya terbangun kembali. Bukan di alam baka, bukan pula di neraka, tetapi di masa lalu, dia kembali ke tubuhnya sendiri. 3 tahun sebelum semua tragedi itu terjadi, saat membuka mata di kamar tidurnya yang mewah, dia tahu ini bukan mimpi. Semua kenangan tentang pengkhianatan, penderitaan, dan kematiannya masih jelas terpatri di ingatan. Tanggal di kalender menunjukkan dia kembali tepat sebelum ayahnya menikah lagi. Ini adalah kesempatan kedua yang tidak akan dia sia-siakan. Kali ini, dia tidak akan naif. Kali ini, dia tidak akan membiarkan kebencian dan iri hati orang lain menghancurkan hidupnya. Dia memiliki senjata yang tidak dimiliki siapapun. Pengetahuan tentang masa depan. Dia tahu siapa yang akan mengkhianati, kapan mereka akan bergerak, dan bagaimana mereka akan melakukannya. Dia mulai dengan diam-diam. Di permukaan, dia tetap menjadi putra yang patuh dan pewaris yang bertanggung jawab. Tetapi di balik layar, dia mulai membangun pertahanannya. Dia mendokumentasikan setiap transaksi, setiap pertemuan, setiap keputusan bisnis dengan detail. Dia merekam setiap percakapan penting. Dia mulai membangun jaringan orang-orang yang benar-benar setia. Bukan karena uang, tetapi karena integritas. Ketika ibu tirinya datang dengan senyuman manisnya, dia menyambutnya dengan ramah. Tetapi kali ini, dia tidak lengah. Dia mengawasi setiap gerak-geriknya, mencatat setiap pertemuan rahasia, memantau setiap transfer dana mencurigakan. Dia tahu wanita itu akan mencoba meracuni pikiran ayahnya. Jadi dia memastikan hubungannya dengan ayahnya lebih kuat dari sebelumnya. Saudara tirinya yang datang dengan wajah polos juga tidak luput dari pengawasannya. Setiap kali pemuda itu mencoba mendekati dokumen-dokumen penting perusahaan,
Selalu ada penghalang. Setiap kali dia mencoba memalsukan tanda tangan atau memanipulasi data, selalu ada jejak digital yang terekam. Dia tidak menyerang secara frontal, tetapi membuat jebakan-jebakan kecil yang akan terungkap pada waktu yang tepat. Dia juga mulai memperkuat posisinya di perusahaan. Dia mengambil keputusan-keputusan bisnis yang brilian karena dia tahu mana yang akan berhasil dan mana yang akan gagal. Dia menjalin kerjasama dengan partner-partner strategis yang akan memperkuat posisi perusahaan. Kepercayaan dewan direksi dan pemegang saham terhadapnya meningkat pesat. Yang lebih penting, dia mulai mengumpulkan bukti. Setiap percakapan rahasia antara ibu tiri dan saudara tirinya direkam. Setiap pertemuan dengan orang-orang yang nantinya akan menjadi saksi palsu didokumentasikan. Setiap rencana jahat mereka yang dulunya berhasil karena dia tidak tahu, kali ini tersimpan rapi sebagai bukti yang tidak terbantahkan. Dia juga tidak sendirian. Kali ini dia tahu siapa yang benar-benar bisa dipercaya. Ada asisten pribadi ayahnya yang setia, ada pengacara keluarga yang jujur, ada beberapa anggota dewan direksi yang memiliki integritas. Jayapay